Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita ikuti ibadah kita lewat renungan harian Rabu tanggal 16 September 2020. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Wende nomor 471 ayat 1 dan ayat 2. Kupilit Yesus dongaki. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian yang senantiasa menyapa kami lewat firman Tuhan, agar iman kami selalu bertumbuh, agar iman kami senantiasa hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nats bacaan untuk hari ini. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja 2, dimulai dari ayat 9 hingga ayat 15. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab 1 Samuel 26 ayat 24. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala idama suang songon maul ni hosami sadarion di bagasan rohaku, songoni maul hosaku di rohani Jehovah. Sai paluaonna doau sian nasa hagogotan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini sangatlah berharga. Argado ngulut tahun. Bagi siapapun bahwa kehidupan itu sangatlah berarti. Ibedoa dong hata Batak nama dok lapa-lapa ditoruni subuon biar pemalapalap asal ma di hanguluan. Kehidupan seperti apapun keadaannya sangatlah berarti.
Ketika kita masih bernapas, masih ada harapan untuk hidup, untuk kembali sehat. Saliling adong dope hosattai macayar gadoi, nangpe marsahit macai posa, totong dope adong pakirimon lahu malum lau hipas. Jadi kehidupan kita, kehidupan orang lain harus dihargai sebagai anugerah besar daripada Tuhan. Bahkan nyawa orang lain yang kita anggap sebagai musuh harus tetap dihargai. Ikon roha panguluhodo rohata dinasa namangul. Apalagi menyangkut nyawa manusia. Jadi inilah pelajaran yang sangat berharga dari seorang Daud tentang kehidupan manusia, bahkan kehidupan seorang yang menginginkan nyawanya sendiri, seperti Raja Saul. Jadi Raja Saul yang sedang berusaha membunuh Daud yang akan menggantikan dia sebagai raja di Israel. Tetapi Daud selalu berusaha melindungi dirinya dari Saul. Berbagai macam cara, tipu daya telah dilakukan oleh Raja Saul untuk membunuh Daud. Tetapi Daud tidak pernah membalasnya untuk membunuh Saul. Ada banyak kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul yang menginginkan nyawanya. Tetapi Daud tidak melakukannya. Karena dia memahami kehidupan Saul sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Seperti yang tertulis di ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ayat ini harus dimaknai semua jemaat agar jangan melakukan yang jahat kepada hamba-hamba Tuhan. Sekalipun ada kesalahan, ada kekurangan, tetapi kita tidak berhak untuk menghukumnya. Biarlah Tuhan sebagai hakim atas dia. Seperti yang di ayat ke-10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Dan di ayat 11 dikatakan, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Hendaklah pengakuan Daud ini menjadi pengakuan setiap orang percaya bahwa kehidupan itu berharga. Karena kehidupan kita juga berharga di mata Tuhan, sehingga kita menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Wende nomor 441 ayat 1 dan ayat 2. Diau Tuhan Yesus. Nang dosa nang
Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menyapa kami lewat firman Tuhan, bahwa kehidupan kami begitu berharga di mata Tuhan, karena Tuhan telah menebus kami di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan untuk menghargai kehidupan kami, menjaga kesehatan kami. Tuhan juga berikan pengharapan kepada orang-orang yang sedang bergumul di dalam sakit penyakitnya. Sekecil apapun pengharapannya, bersama-sama dengan Tuhan, harapannya pasti terwujud. Mereka akan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, kepada setiap orang, untuk senantiasa menghargai kehidupannya, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan di dunia ini dan juga di kehidupan kelak di sorga yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terjatuh, Kau setia dan pulihkanku, pelindung di setiap